Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sebagai moderator, Yunus, kemudian Saya Ananda Nudia Laska. Saya Firda Rahayu. Saya Rizky Faisal Febrianto. Dan yang terakhir saya Rafli. Kita di sini akan mempresentasikan cerai gugat menurut hukum acara peradilan agama. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudari Ananda. Cerai gugat menurut hukum acara peradilan agama. Pengertian cerai gugat. Cerai gugat adalah berakhirnya hubungan pernikahan disebabkan adanya gugatan yang diajukan oleh istri di pengadilan agama dan terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Dasar hukum cerai gugat tertuang dalam pasal 132 yang berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Apakah kalian tahu? Ya, keadaan yang memperbolehkan istri melakukan permohonan cerai gugat. Yang pertama, jika suami lalai dalam memberi nafkah pada istri. Kedua, jika suami melakukan hal yang mengakibatkan tidak bisa melanjutkan rumah tangga, seperti mencela, memukul dengan pukulan yang berat, atau memaksa melakukan kemungkaran. Yang ketiga, jika suami dipenjara dalam jangka waktu yang lama dan istri takut terjadi fitnah pada dirinya. Dan yang keempat, jika istri mendapati aib pada suami, misalnya mandul atau penyakit berbahaya yang harus dihindari. Tata cara pengajuan cerai gugat di pengadilan agama. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan penggugat, istri atau kuasanya, yaitu mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Pasal 118 HIR, 142 RBG JO, pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan. Pasal 118 HIR, 142 RBG JO, pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan tergugat. Oke, untuk tata cara yang kedua, gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Kemudian bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Bila penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau kepada pengadilan agama Jakarta Timur. Selanjutnya, gugatan memuat yang pertama, nama, umur, pekerjaan agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat. Kemudian ada posita, yaitu fakta kejadian dan fakta hukum. Kemudian ada petitum, hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Yang keempat, gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
Yang kelima, membayar biaya perkara bagi yang tidak mampu dapat diperkarakan secara cuma-cuma atau prodeo. Yang keenam, penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama dan mahkamah syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak. Terdapat 5 perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak. Perbedaan yang pertama adalah talak cerai dilakukan oleh suami, sementara gugat cerai dilakukan oleh istri. Yang kedua adalah gugat cerai disebut penggugat dan tergugat, sementara talak cerai disebut pemohon dan termohon. Perbedaan yang ketiga adalah putusnya perkawinan oleh suami disebut talak, sementara istri disebut hulu. Yang keempat adalah talak cerai istri wajib menerima mut'ah, sementara istri tidak mempunyai hak menerima saat gugat cerai. Dan perbedaan yang terakhir adalah ada pengajuan perceraiannya di pengadilan. Yang kemudian ada data perceraian di Indonesia tahun 2022. Total perceraian di Indonesia adalah 516.334, di mana 75%-nya atau sekitar 400.000 kurang adalah cerai gugat. Sementara 25%-nya adalah cerai talak atau sejumlah 127.986. Data ini diambil dari laporan statistik Indonesia pada tahun 2022. Kemudian contoh kasus. Contoh kasus yang akan kami sampaikan adalah contoh kasus dengan nomor perkara 2145 Perdata Gugatan _2022 PA Cikarang. Posisi kasus. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang melalui e-court pada tanggal 5 Juli 2022. Dengan dasar gugatan karena sudah sering terjadinya percekcokan rumah tangga. Adapun penyebab kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat yang menyulut terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tak berujung. Sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai secara langsung atau secara e-court kepada tergugat di Pengadilan Agama Cikarang. Baik, selanjutnya sini saya akan melanjutkan perihal petitum. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak laki-laki yang bernama anak ini yang lahir di Bekasi pada tanggal sekian sesuai dengan akta kelahiran nomor sekian yang dikeluarkan oleh kantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bekasi, diserahkan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya. Yang keempat, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan atau hadhana terhadap satu anak kandung penggugat dan tergugat yang bernama anak, sejumlah 25 juta rupiah setiap bulannya yang diberikan melalui penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya putusan. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, menghukum penggugat dan tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani dalam mediasi tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut. Yang pertama, hak asuh anak diberikan kepada penggugat dan pihak tergugat wajib membayar nafkah anak yang bernama anak laki-laki lahir tanggal sekian sebesar 25 juta rupiah per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, tergugat memberikan kepada penggugat rumah seluas sekian dengan sekian yang terletak di Kabupaten Bekasi. Yang ketiga, tergugat memberikan kepada penggugat mobil Toyota Alphard dengan nomor polisi sekian dan nomor BPKB sekian. Yang keempat, tergugat memberikan penggugat mobil Mazda 2 warna hitam metalik dengan nomor polisi sekian dan nomor sekian. Yang kelima,
Tergugat membantu membayar cicilan mobil pada poin 3, yaitu mobil Toyota Alphard dengan nomor polisi sekian dan nomor BPKB sekian. Dan pihak tergugat menyanggupi untuk membantu dalam proses balik nama semua aset yang tertera dalam kesepakatan. Yang keempat, membebankan kepada penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp330.000. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi cerai gugat menurut hukum acara peradilan agama dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran, mohon tulis di bagian kolom komen. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.